Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Pernah melihat esai dalam surat kabar dan majalah bukan? Mari mengenal fakta dan opini pada artikel. Apa itu artikel? Jangan kemana-mana. Halo, bertemu kembali dengan saya, Desi Purwandani, yang pada kesempatan yang berbahagia ini akan menyajikan gagasan melalui artikel. Tetap dalam edisi liburan, namun belajar tak pernah mengenal kata libur. Menyajikan gagasan melalui artikel. Apa maksud judul tersebut? Namun sebelum kita membahas mengenai bagaimana menyajikan gagasan melalui artikel, maka perlu kita ketahui terlebih dahulu apa itu pengertian artikel. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima, disampaikan bahwa artikel merupakan karya tulis lengkap, misalnya laporan berita atau esai, dalam majalah, surat kabar, dan sebagainya. Referensi berikutnya mengenai pengertian artikel bisa kita dapatkan dari buku paket Bahasa Indonesia kelas 12, terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2018, di halaman 131 pada materi menyajikan gagasan melalui artikel. Di sini disampaikan bahwa artikel merupakan jenis tulisan yang berisi pendapat, gagasan, pikiran, maupun kritik terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat. Biasanya, artikel ditulis dengan bahasa ilmiah populer. Intinya, artikel opini adalah tulisan yang berisi pendapat penulis tentang data, fakta, fenomena, atau kejadian tertentu dengan maksud dimuat di surat kabar dan majalah. Menyajikan gagasan dapat diwujudkan melalui berbagai wujud tulisan. Sebetulnya, pada materi-materi sebelumnya, misalnya menulis lamaran pekerjaan, menulis teks eksposisi, dan lain sebagainya, teman-teman sudah berhasil menuangkan gagasan, ide, maupun pokok pikiran yang ada di benaknya dalam bentuk tulisan. Seperti yang kita tahu bahwa surat lamaran pekerjaan merupakan salah satu bentuk tulisan dengan menuangkan gagasan namun dalam bentuk surat. Contoh yang kedua, yakni cerpen maupun novel. Teman-teman sudah menuangkan gagasan, ide, maupun pokok pikiran yang ada dalam benaknya namun dalam bentuk karya fiksi. Kemudian ada lagi contoh berikutnya ketika teman-teman membuat resensi buku. Di situ teman-teman juga sudah berhasil menuangkan gagasan maupun pendapatnya dalam bentuk tulisan, yakni sebuah resensi buku. Juga ada bentuk luapan gagasan berikutnya, yakni berupa cerita sejarah. Di situ teman-teman sudah berhasil merekam cerita sejarah yang pernah dibaca maupun yang pernah dilalui dalam bentuk sebuah cerita sejarah. Jadi, menuliskan gagasan di sini merupakan kegiatan yang sering kita lalui, sering kita lakukan, namun pada materi yang tergolong baru ini, teman-teman diminta untuk menyampaikan gagasan dalam bentuk artikel, yang nantinya diharapkan artikel tersebut dapat dimuat di koran maupun di majalah. Teman-teman, di dalam artikel koran maupun majalah, kita akan sering menemukan fakta atau juga opini yang berjalan secara beriringan. Nah, untuk itu mari kita cermati terlebih dahulu perbedaan antara fakta dan opini. Yang pertama, fakta. Fakta adalah kenyataan atau peristiwa yang benar-benar ada dan terjadi. Fakta di sini dapat menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, dan juga berapa jumlah, dan sebagainya. Sedangkan opini merupakan pendapat, pikiran, atau pendirian seseorang yang di sini dikatakan sebagai penulis terhadap sesuatu. Opini biasanya dapat menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Nah, teman-teman, kita sudah mengetahui perbedaan apa itu fakta dan apa itu opini. Mari kita mulai menuliskan gagasan atau pendapat-pendapat kita mengenai fakta-fakta yang ada. Lalu kita tuangkan gagasan tersebut dalam bentuk tulisan maupun artikel. Catatan dari Ibu di sini bahwa dalam menuliskan sebuah opini, gunakan bahasa yang komunikatif, tidak bertele-tele, dan ringkas dalam penyajiannya.
Dalam menggali gagasan dan argumentasi, gunakan juga kalimat yang efektif, efisien, dan mudah dimengerti. Seseorang menulis sebuah artikel tentu memiliki tujuan yang berbeda-beda. Berikut ini Ibu sajikan 3 jenis tujuan seseorang menulis artikel. Yang pertama, seseorang menulis artikel dengan tujuan untuk meyakinkan pembaca. Yang kedua, seseorang menulis artikel dengan tujuan untuk mendidik pembaca. Dan ada juga jenis yang ketiga, yakni seseorang menuliskan artikel dengan tujuan sebagai hiburan. Baiklah, sekian video pembelajaran dengan materi menyajikan gagasan melalui artikel kali ini. Sampai bertemu lagi dalam video-video pembelajaran berikutnya dengan materi yang berbeda. Semoga video ini dapat bermanfaat, menginspirasi, dan dapat dijadikan referensi untuk menambah wawasan kita mengenai gagasan maupun menulis artikel. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.